Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hubungan Internasional Kawasan, Ibu Septianis Afifah, SIPMSI. Sebelumnya perkenalkan, saya Ismulyani dengan NIM C1A220052 dari Prodi Hubungan Internasional kelas 3B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Bandung. Di sini saya akan menceritakan sekilas tentang negara yang berada di kawasan Asia Timur, yaitu negara Taiwan. Taiwan adalah negara yang diperintah oleh demokrasi parlemen, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Taiwan memiliki 5 cabang pemerintahan. Yang pertama, presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, yuan eksekutif selaku pemerintahan. Yang ketiga, yuan perwakilan selaku parlemen. Yang keempat, yuan kehakiman selaku pengadilan tertinggi. Dan yang terakhir, yuan pengawas selaku lembaga audit. Pemerintahan Taiwan adalah sistem pemerintahan yang stabil dan juga efektif. Sistem ini telah memungkinkan Taiwan untuk berkembang menjadi negara yang lebih makmur dan juga demokratis. Perekonomiannya juga maju dan modern. Ekonominya berbasis pada manufaktur, teknologi, dan pariwisata. Manufaktur di sini merupakan sektor ekonomi terbesar di Taiwan karena Taiwan merupakan salah satu produsen elektronik, komputer, dan produk elektronik besar di dunia lainnya. Teknologi juga merupakan sektor ekonomi penting di Taiwan karena Taiwan merupakan salah satu pusat inovasi teknologi di dunia. Selain itu, pariwisata juga menjadi sektor ekonomi yang penting di Taiwan karena Taiwan memiliki banyak tempat wisata yang menarik, termasuk pegunungan, pantai, taman nasional, dan situs bersejarah. Pertumbuhan ekonomi Taiwan juga telah stabil dan kuat dalam beberapa dekade terakhir, termasuk PDB per kapita Taiwan ini terus meningkat dan tingkat penganggurannya menjadi rendah. Taiwan adalah negara dengan budaya yang beragam dan dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Jepang, dan juga Barat. Budaya Taiwan juga dipengaruhi oleh sejarah panjang dan kompleks. Bahasa resmi Taiwan adalah Mandarin, yang merupakan bahasa yang paling umum digunakan di Tiongkok daratan. Namun, bahasa Taiwan juga dikenal dengan Hokkien yang juga banyak digunakan di Taiwan. Bahasa Taiwan ini berasal dari Tiongkok Selatan dan memiliki kemiripan dengan bahasa Hokkien yang digunakan di Tiongkok Selatan dan Asia Timur. Taiwan juga menganut beberapa agama. Yang pertama, agama Taoisme yang berfokus pada keselarasan dengan alam. Yang kedua, Konfusianisme yang berfokus pada moral dan perilaku yang baik. Dan yang ketiga, Buddha yang berfokus pada pencerahan dan pembebasan. Tradisi Taiwan juga sangat unik yang berasal dari budaya Tiongkok, Jepang, dan juga Barat. Beberapa tradisi yang terkenalnya antara lain seperti festival pertengahan musim panas yang dirayakan setiap tahun pada bulan Juli. Festival ini merayakan panen dan merupakan salah satu festival terbesar di Taiwan. Yang kedua ada festival lampion dirayakan setiap tahun pada bulan September. Festival ini merayakan akhir musim panas dan merupakan salah satu festival yang paling populer di Taiwan. Lalu yang terakhir ada festival kue bulan yang dirayakan setiap tahun pada bulan Oktober, di mana festival ini merayakan kelahiran Buddha dan merupakan salah satu festival yang penting. Lalu budaya dari negara Taiwan ini juga sangat beragam dan dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Jepang, dan juga Barat, seperti musik Taiwan, film industri, dan juga serial TV. Taiwan memiliki beberapa kebijakan dalam negeri yang diarahkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, makmur, dan sejahtera. Pemerintahan Taiwan juga berupaya untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Kebijakan dalam negeri Taiwan ini seperti yang pertama, kebijakan pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan aspek pendidikan yang lebih luas dan juga berkualitas. Yang kedua, kebijakan kesehatan untuk meningkatkan akses kesehatan yang luas dan juga berkualitas. Yang ketiga, kebijakan lingkungan untuk melindungi lingkungan
dengan mengurangi polusi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Dan yang terakhir ada kebijakan teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Jika kebijakan-kebijakan dalam negeri tersebut dikaitkan dengan salah satu studi kasus yang berada di negara Taiwan, yaitu tantangan pendidikan Taiwan, ini tentu sangat berhasil. Meskipun Taiwan ini menghadapi beberapa tantangan seperti ketergantungan politik dengan Tiongkok yang berdampak pada pendidikan di Taiwan dalam hal keterbatasan akses sampai dengan pendidikan. Yang kedua, meningkatnya biaya pendidikan yang menjadi hambatan bagi keluarga yang berpendapatan rendah atau kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, faktor demografi berupa penurunan angka kelahiran dan peningkatan usia rata-rata penduduk yang berdampak pada jumlah siswa di masa mendatang. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.